Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanita Agnesia Razat, mahasiswi semester 1 dengan NIM O02200061, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang Olimpis. Sejarah Olimpiade kuno. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronos, wilayah Gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah lari 192 meter, 382 meter, dan 1343 meter, gulat, pentathlon, lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar martil, tinju, balap kereta kuda, pancratian, gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.300 meter x 200 meter di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Pada 393 AD, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodore I. Pada 426 AD, Raja Theodore II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. 1. Selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. 2. Menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan, dan ketahanan mental atau jiwa satria. 3. Semangat untuk berprestasi. 4. Kejujuran dalam bertanding. 5. Saling menghargai. 6. Terciptanya perdamaian. 7. Terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. 8. Penghargaan tertinggi pahlawan, hadiah, monumen. 9. Peningkatan ekonomi, transaksi usaha atau perdagangan. 10. Sukaria atau sukacita. Gerakan Olimpiade modern dan penyebaran Olimpis. Gerakan Olimpiade modern berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno. Baron Pierre de Coubertin atau bangsawan Prancis menggagas dan coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpiade melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional atau nasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebaran luas filosofi, nilai-nilai, paham Olimpiade, Olimpis, yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan piagam Olimpiade atau Olympic Charter.
Olimpisme sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani atau badan yang sehat dan rohani atau kemampuan, moral, dan kecerdasan, serta mengharmoniskan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang baik pula. Paradigma Olimpisme dalam pertandingan Olimpiade. Prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga untuk memuliakan manusia dengan mengkombinasikan dan menyeimbangkan antara kualitas fisik, kemauan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. Karena Olimpiade ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya, maka diskriminasi atau perbedaan ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit harus dihindarkan dalam setiap gerakan Olimpiade. Simbol gerakan Olimpiade modern: 5 cincin dengan 5 warna, biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dengan latar belakang putih, menggambarkan wakil dari 5 benua, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Diciptakan oleh B. Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. A. Living Excellence. Nilai-nilai: kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik, berjuang hingga akhir atau pantang menyerah, fokus terhadap pencapaian prestasi, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik, menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi atau keinginan, dan kekurangan mental. B. Living Respect. Saling menghargai diri dan orang lain dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku atau ras dan bangsa, hak-hak sebagai manusia, pencapaian prestasi atau kesuksesan seseorang. C. Living Friendships. Nilai-nilai: persahabatan, berempati dan bersimpati kepada orang lain, kerjasama, saling memberi, melayani, saling mendukung. Nilai Olimpis dalam olahraga untuk mengembangkan integritas dan karakter. 1. Mempromosikan dan menyebarluaskan olahraga dan nilai filosofinya sebagai dasar pembentukan fisik dan pengembangan moral manusia. 2. Mendidik generasi muda melalui olahraga dalam semangat saling pengertian dan persaudaraan yang lebih baik di antara mereka, sehingga memungkinkan terbentuknya dunia yang lebih damai dan lebih baik. 3. Menyebarluaskan prinsip-prinsip Olimpiade ke seluruh dunia, sehingga membentuk semangat internasional. 4. Mempertemukan atlet dunia dalam suatu festival olahraga 4 tahunan, yaitu pertandingan Olimpiade atau Olympic Games, Olympus sebagai pokok pikiran. 7. Konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade. Menurut IOC, nilai-nilai Olimpiade sebagai filosofi mengandung arti tidak ada perbedaan dalam hal ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit, serta merupakan usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. 7. Komponen standar dari sasaran pembentukan moral dalam Olympus, yaitu 1. Kesempurnaan dalam performance atau excellence in performance. 2. Berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan. 3. Kejujuran dalam berkompetisi. 4. Rasa hormat terhadap sesama. 5. Pengembangan kualitas manusia. Belajar secara bersama dan terpadu. 7. Kedamaian antar bangsa. Jika nilai-nilai ini benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan, tentunya sangat berpengaruh signifikan pada situasi kehidupan kita, karena pada hakikatnya nilai-nilai juga merupakan nilai kehidupan yang bersifat general. Demikian tingginya pengembangan nilai yang dihayati dalam dunia olahraga, senantiasa diikuti pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tersebut. Selanjutnya, melalui nilai-nilai Olimpis ini akan dapat mengembangkan integritas dan karakter diri anak bangsa yang akan terwujud perdamaian dunia.
Sekian video materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.